banyak digembar-gemborkan oleh netizen di media sosial bahwa Indonesia ada di level Asia. Nah, setelah melihat pertandingan tadi Indonesia melawan Australia dengan skor 4-0, apakah Anda berpikir bahwa Indonesia ada di level Asia atau Indonesia harus mengejar level Asia atau kita harus mundur ke level ASEAN dulu? Oke, namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Seperti biasa, kita ngobrol bola dari sisi kita sebagai supporter. Namun tidak lupa sebelumnya saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Oke, baru saja Indonesia mengakhiri laga Piala Asia 16 besar dengan skor 4-0. Kita kalah dari Australia, sayang sekali. 2 gol di babak pertama dan 2 gol di babak kedua. Pertandingan tadi tidak sesuai ekspektasi saya atau tidak sesuai gambaran saya sebelumnya. Saya menggambarkan bahwa Indonesia akan dikurung habis, diserang habis, kita akan pontang-panting melawan Australia yang levelnya jauh di atas kita. Rankingnya ada ranking 25 kalau nggak salah ya, ranking 25 FIFA, sementara kita 140 plus. Jadi gambaran saya, wah ini pasti sudah kalah, udah diserang, udah dan macam-macam. Namun ternyata gambaran saya sebelum menonton itu salah besar. Indonesia ternyata bisa bermain bola. Indonesia bisa melawan Australia, bahkan seperti yang Anda lihat tadi, tentunya nggak usah saya ceritakan jalannya pertandingan. Indonesia bisa menguasai bola dengan tenang, umpan kanan kiri, umpan kanan kiri, tenang sekali dan merepotkan pemain Australia tentunya. Walaupun di lini serang kita masih punya banyak kekurangan, ya kita akui itu, kita masih kurang tajam, kita masih kurang menggigit lini pertahanan Australia. Tidak masalah, bisa ditingkatkan lagi. Semoga besok di kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah ya, kita bisa lebih meningkat lagi dan lebih menggigit lagi. Dan dari pertandingan tersebut kita bisa belajar dari Australia bagaimana cara mereka bertahan, pertahanan mereka bagus, dan bagaimana cara mereka menyerang. Terus terang menurut saya serangan Australia ya nggak banyak banget, nggak bisa menguasai jalannya pertandingan full, nggak bisa. Tapi mereka punya satu, yaitu efektivitas. Bola ke depan, menyerang, tangtung sedikit, gol. Sedikit gol gitu kan, sampai 4 kali. Mereka efektif sekali, kita akui aja mereka bagus dalam hal efektivitas dan kita bisa belajar bagaimana cara memaksimalkan serangan. Sementara Indonesia dalam membangun serangan sebenarnya sudah bagus, hanya PR kita masih di lini depan atau finishing. Oke, nggak masalah, ini sebuah prestasi buat kita. 16 besar susah sekali diraih, harus penuh perjuangan. Kita berterima kasih kepada pemain timnas yang sudah berjuang semaksimal mungkin. Oke, nggak usah banyak membahas masalah tenis bola. Sekarang kita bahas yang lain, yaitu masalah gembar-gembor netizen bahwa Indonesia levelnya Asia. Setelah pertandingan tadi, apakah kita masih akan memikirkan Piala Asia? Apakah kita masih memikirkan bahwa kita berada di level Asia atau mengejar Asia? Atau pilihan lain, kita harus turun dulu ke ASEAN, ngejar ASEAN dulu. Kalau sudah mapan, baru kita akan mengejar Asia. Maksudnya seperti ya, ada kelompok masyarakat yang menginginkan kita itu seperti sekolah ya, step by step, lulus dulu SD, kemudian SMP lulus baru SMA, atau kita langsung mengejar Asia dulu, mengejar langsung SMP dulu gitu. Kalau menurut Anda gimana? Itu terserah Anda. Tapi ini jawaban saya. Ini menurut saya pribadi bahwa kita memang harus berada di level Asia. Kita harus mengejar Asia. Analogi saya seperti ini. Kita anggap bahwa Asia atau negara-negara Asia atau Piala Asia itu seperti ruang kelas.
Ya, seperti ruang kelas. Kalau kita di sekolah ada ruang kelas, dan ruang kelas itu ada di sekolah favorit, di mana kita belajar di sana, berkumpul di sana, bersaing dengan teman-teman yang pinter-pinter, budaya mereka, kedisiplinan mereka, guru mereka disiplin semua. Mau nggak mau kita akan ketularan, mau nggak mau kita juga akan belajar mengejar mereka. Kita tentunya nggak ingin kan dilihat paling bodoh sendiri di kelas kan, diinjek-injek oleh teman-teman karena nilai kita jelek. Tentunya kita akan berusaha, apalagi melihat teman-teman kita ada yang les, ada yang kursus di luar dan macam-macam. Tentunya kita tidak ingin ketinggalan dan kita akan berusaha untuk mengupgrade skill kita. Tentunya akan seperti itu kalau ruang kelas itu berisi orang-orang yang pinter, ruang kelas favorit tentunya. Nah, dari situ kalau kita sudah mapan di situ, kita sudah terbiasa di situ, sebodoh-bodoh kita ya, kalau dilawan dengan kelas lain yang di tempat yang kurang favorit gitu ya, sebodoh-bodoh kita tentunya akan lebih bisa bersaing, dengan di tempat lain. Itu kalau analogi saya seperti itu. Jadi kita anggap Piala Asia ini adalah kaum elit, orang-orang elit. Mereka belajar, mereka pinter-pinter semua, mereka berprestasi semua, dan ketika kita nyemplung di situ, berada di situ, tentunya kita nggak akan ingin diinjek-injek, kita nggak ingin dihajar sana sini. Jadi tentunya kita akan belajar terus. Begitu juga sebaliknya, seandainya kita berada di sebuah komunitas, sebuah lingkungan, sebuah kelas, di mana kelas tersebut ya boleh dibilang nggak favorit lah, isinya orang-orang yang nggak disiplin, dapat nilai jelek juga cuek-cuek aja, tentunya kita juga akan ketularan ikut-ikut mereka, cuek aja nggak usah belajar. Toh seandainya kita juara kelas pun ya nilainya kalau ditanding dengan tempat lain nggak bakal bisa bersaing, apalagi kalau kita sudah merasa di zona nyaman di kelas kita yang nggak favorit itu ya. Kita sudah juara 1, kita merasa sudah di zona nyaman, cuek-cuek aja, santai-santai aja. Nanti ketika ada lomba tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kita akan ditelan habis. Kita akan selesai di situ. Oke, kembali lagi ke kelas Piala Asia, di mana kelas tersebut isinya orang-orang pinter ya, Jepang, Korea, Irak, Arab, dan lain-lain yang sudah langganan Piala Dunia. Tentunya lama-kelamaan kita juga akan terbiasa melawan mereka. Tentunya lama-kelamaan kita juga akan belajar, berusaha bagaimana sih mengelola sepak bola yang baik, bagaimana sih mengelola pembinaan yang baik, dan lain sebagainya, sehingga kita berjuang untuk tidak diinjek-injek di level Asia. Lama-kelamaan pasti akan gitu. Jadi buat saya pribadi, kekalahan tadi ketika melawan Australia 4-0, saya nggak ada masalah sama sekali. Apalagi ketika melihat permainan tadi, saya bisa terhibur karena permainan timnas jauh lebih dewasa, jauh lebih bagus dari biasanya. Australia ini loh, kita bisa melawan mereka. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Sekali lagi, kita tetap harus berada di level Asia. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.